Ini dia smartwatch terbarunya dari Itel Apex N10. Wes, garansi 12 bulan coy. Serta fiturnya GPS tracking, built-in GPS ya, nanti kita lihat. Kemudian layarnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass. Harganya yang paling mencengangkan. Bisa dilihat ini cuma 400 ribuan aja saat video ini tayang. Bayangin tuh, dia ada dua pilihan warna, tapi yang saya pilih ini warnanya full black ya, seperti biasa. Karena saya lihat untuk aluminium silvernya biasa aja gitu. Tapi dia masih disediakan bonus strap tambahan yang model leather ala-ala leather gitu ya. Dan menurut saya itu bagus. Smartwatch di harga segini sekitar 400 ribuan, built-in GPS, layar AMOLED, aduh. Dan dia sudah memakai Corning Gorilla Glass, itu sih kacau parah loh. Ini si Itel bener-bener dah bikin kompetitor pesaingnya ini jadi bingung ya, bikin smartwatch kayak apa lagi nih gitu ya kan. Bisa dilihat, ini keren banget. Dia punya body case, materialnya ini dari alloy yang terlihat cukup premium ya, tebal, solid, ada dua tombol fisik, yang satu press button, yang satu crown button. Untuk crown buttonnya sendiri bisa untuk ganti-ganti pilihan watch face, yang menurut saya ini watch face-nya cakep ya. Tampilan jarum jam detiknya menyapu. Yang seperti tadi saya bilang untuk strap model letternya ya, ini cukup bagus. Bisa dilihat dia punya teksturnya, memang bukan full leather, ini dia sintetis ya. Di buckle-nya nih lumayan besar nih. Sayangnya nih, kalau buat lengan kecil seperti saya jadinya agak kebesaran. Dan kalau kita perhatikan ukurannya juga ini lumayan tebal ya. Ukuran di pinggir case-nya aja nih 12 mm lebih, di tengah heart rate sensornya ada di 13 mm lebih, hampir 14 mm. Diameter smartwatch-nya ada di 47 mm lebih. Dan lug to lug ini ada di 54 mm lebih. Lumayan besar dan tebal sih ya kalau menurut saya pribadi. Strap standar 22 mm. Kalau dari segi desain sendiri menurut saya smartwatch dari Itel Apex N10 ini tidak ada yang mirip seperti si tipe Apex N10 Itel ini. Dari tampilan bezelnya, kemudian dia punya bodinya, case-nya, ini terlihat berbeda aja sih, beda sendiri aja. Saya baru pertama kali ini lihat ya. Untuk bonusan, strap dikasih sepasang lagi ya. Yang satunya ini model TPU warna hitam full black, dan ini terlihat seperti di strap Itel kebanyakan biasanya. Yang saya suka untuk di bagian buckle-nya sih. Kalau dipakai untuk lengan saya yang kecil, saya lebih suka yang model strap TPU-nya ya. Kalau yang model leather ini agak kaku menurut saya ya. Dan di bagian buckle juga terlihat lebih lebar dibandingkan dengan yang TPU. Buat kamu yang suka aktif berkegiatan di outdoor, dia ada fitur-fitur outdoornya ya, seperti built-in GPS pastinya. Ini saya coba tes. Di sini banyak pilihan tampilan olahraga yang bisa kita gunakan. Yang udah saya lakukan di fitur olahraga ini ada berlari maupun bersepeda, saya tes ya, dan juga ini berjalan. Kita lihat tampilannya yang bisa ditampilkan dari smartwatch-nya yang kesimpan datanya ini menurut saya tidak terlalu banyak informasi yang bisa disimpan di smartwatch ini. Kemudian di bagian aplikasinya yang menggunakan FitBeing, aplikasi kesukaan saya salah satunya. Ini menurut saya untuk jalur GPS-nya, rutenya ini garis GPS-nya terbilang cukup presisi dan akurat menurut saya pribadi ya. Untuk di harga yang 400 ribuan menurut saya ini cukup bagus guys. Dibandingkan kemarin si Honor Watch Fit ya, itu menurut saya kurang ya. Entah kalau misalnya ada update ke depannya mungkin bisa lebih baik deh. Harusnya sih bisa lah ya, brand Honor gitu loh. Dan terakhir kemarin ada pembaruan firmware, cuma nanti saya tes lagi untuk fitur outdoornya. Lalu untuk di bagian layar sudah memakai panel AMOLED menggunakan pelindung layar ini Corning Gorilla Glass. Mantap tuh. Dan untuk di bagian layar saya merasanya ada licin-licinnya gitu guys. Ada oleophobic coating. Kemudian layar sentuhnya sendiri sudah menggunakan 60 Hz yang terbilang halus dan mulus. Tetapi kalau saya lihat untuk di model Smart Style, ini berasa 60 Hz-nya ya biasa aja gitu, nggak smooth banget. Lalu untuk tombol crown ini bisa mengganti untuk tema View UI, dia dikit sih ya, temanya nggak terlalu banyak, hanya ada 2, 3, 4 tampilan View UI atau tema. Di haptic feedback-nya sendiri menurut saya ini getarannya cukup solid loh. Dia nggak lembek gitu ya, benar-benar berasa banget. Di watch face pilihan dari FitBeing sendiri kalau saya perhatikan nggak terlalu banyak banget sih di sini ya. Dia diperkelompokkan atau diperkategorikan, tetapi kita lihat di bagian atas ini ada dial jam tangan AI, kita bisa buat atau custom pilihan yang kita mau ya, menggunakan AI dari dial jam tangan kita, misalnya seperti ini gambar dari smartphone kita ya, kita ambil galeri dan kita bisa seperti biasa ini mengubah-ubah tampilan warna angkanya. Kemudian saya coba tes untuk unduh dan sinkronasi ke smartwatch-nya. Ini saya tes terbilang cukup cepat untuk mengganti tampilan watch face. Warnanya cakep banget ya.
kinclong. Ini saya install 2 pilihan watch face, dan kalau saya lihat di smartwatch-nya sendiri, oke, dia nggak bisa menampung lebih dari 1 ya. Jadi kalau 2 pilihan, yang satunya itu kehapus. Untuk pengingat minum air, pengingat minum air. Di sini pengingat berdiri juga ready, ada. Format AM/PM ada. Lalu untuk screen time off, kita lihat di sini sampai 20 detik aja, nggak sampai 1 menit ya. Di sini juga ada balas pesan cepat atau quick replay di Android ya. Ini saya menggunakan Android Samsung A55. Untuk panggilan Bluetooth atau Bluetooth call, ini saya tes menggunakan smartphone Android Samsung, bisa untuk mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya. Yang saya lihat di aplikasinya Feedbaying nih seperti pada biasanya ya, Feedbaying ini tidak bisa atau melakukan share data ke pihak ketiga, yaitu Strava dan lainnya. Kalau saya perhatikan dia tidak ada nih guys. Kita lihat untuk di bagian fitur-fitur seperti fitur kesehatannya, kita perhatikan di sini ada heart rate ya pastinya, dan tampilan UI-nya biasa aja sih. Lalu juga ada fitur kesehatan lainnya seperti SpO2, dia langsung memulai tanpa di-tap lagi. Lalu menekankan ini adalah fitur yang namanya stress level yang bisa berjalan di background belakang juga, sama seperti SpO2. Relaksasi atau breathe ini juga tersedia. Oh ya, ngomong-ngomong fitur outdoor, di smartwatch Itel ini memiliki fitur yang namanya kompas ya guys. Nah, kompas digital, dia tampilannya seperti ini, dan menurut saya ini cukup presisi banget ya, ketika lengan diputar atau smartwatch-nya digoyangin seperti ini dikit aja dia langsung bergerak, dan full display. Layarnya ini tampilannya full display ya. Dan saya cari untuk fitur outdoor yang tidak ada di altimeter maupun barometer, dia tidak ada. Dan saya tes untuk fitur remote kamera. Kita tes untuk fitur remote kameranya, saya tap. Oke, dia muncul timer waktu penghitung mundur. Di remote kamera aplikasi Feedbaying saya perhatikan dia tidak ada untuk setting menghapus timernya ya, jadi harus menggunakan timer. Fitur Find Phone pastinya tersedia, dan saya coba tes. Untuk suaranya sendiri yang dihasilkan dari smartphone terbilang biasa aja, nggak terlalu kenceng banget. Bluetooth Music pastinya tersedia, dan di sini ada volume pengatur suara ya, up and down. Fitur lainnya seperti stopwatch ada, timer, kalkulator ini tersedia ya, dan tampilannya keren sini, lebar banget. Layarnya juga besar soalnya. Center dia masih dari layar, belum ada center fisik. Dan always on display. Untuk always on display menurut saya sih biasa aja. Dia tampilannya tidak mengikuti tampilan watch face ya. Di sini hanya ada 2, digital dan analog. Kemudian enaknya kalau always on display dari Itel Apex N10 ini, dia bisa untuk di raise to wake ketika AUD-nya aktif. Tapi yang saya tes untuk layar di backup off ini tidak bisa. Dan menu setting always on display, di menu shortcutnya saya lihat ini juga tidak ada ya. Yang ada hanya raise to wake. Brightness setting ini ada sih, dan brightness settingnya ini belum ada auto, masih manual yang di slide ke atas ke bawah. Lalu ada mode pintas, timer, penghitung mundur. Sini adalah untuk pembaruan GPS ya, datanya ini sampai 2 hari lebih. Kompas juga ada nih di menu shortcut. Alarm ada, kalkulator juga tersedia di menu shortcut. Dan untuk daya tahan baterainya gimana nih? Karena baterainya kalau saya lihat di deskripsi produk menggunakan 400 mAh yang lumayan cukup besar menurut saya. Tapi ingat, untuk fiturnya sendiri, smartwatch dari Itel N10 Apex ini menggunakan GPS built-in ya. Layarnya juga sudah menggunakan AMOLED, ada always on display yang saya aktifkan dari pagi jam 9-an ini sampai sore jam setengah 6. Pagi itu jam 9 di 100%, sekarang di 79% guys. Ini turunnya lumayan drastis ya menurut saya, karena always on display saya pakai terus menerus, dan juga untuk GPS-nya ini aktif. Tadi saya tes beberapa kali ya. Jadi dibilang irit juga enggak ya guys, karena kalau kita lihat turunnya nih udah 21%, belum ada 1 hari. Yang saya suka untuk di bagian Itel smartwatch tipe terbarunya Apex N10 ini, untuk di charger magnetnya ini cukup bagus ya, walaupun dia masih menggunakan magnet 2 pin, tetapi tampilannya seperti wireless. Dan menurut saya ini magnetnya cukup sangat kuat sekali, bisa dilihat nggak mudah lepas. Tidak seperti smartwatch kebanyakan di harga 400 ribuan itu, aduh, magnetnya benar-benar kurang bagus ya. Oke, kesimpulannya yang bisa saya berikan, smartwatch dari Itel Apex N10 ini yang sudah saya gunakan ya nggak nyampe 1 hari sih. Sampai video ini tayang sampai besok hari ya ini sudah lebih dari sehari ya. Tapi penggunaan saya saat ini belum sampai 1 hari,
Menurut saya pribadi untuk build quality-nya nih bagus, solid dan layarnya cakep, AMOLED-nya, always on display juga ready, dia all day ya menyala sepanjang hari tanpa ada batasan waktu, kemudian di raise to wake bisa untuk always on display-nya, tombol yang solid bisa untuk ganti-ganti pilihan watch face, walaupun tema di view UI ini nggak terlalu banyak menurut saya, tapi udah cukup oke lah. Kemudian tampilan UI yang smooth, walaupun memang bukan yang paling fluid ya, tapi udah cukup ringan dan mulus. Layar menggunakan Corning Gorilla Glass tertulisnya, dan peak brightness-nya ini sangat mantap ketika saya tes di outdoor itu sampai layarnya itu flicker ya, benar-benar terang banget. Masih aman lah untuk digunakan di outdoor menurut saya, atau berkegiatan olahraga di outdoor ya. Built-in GPS juga yang terbilang menurut saya ini cukup bagus, sinyal GPS-nya, mengingat harganya ini cuma 400.000 loh. Nggak nyampe 1 juta. Dipikirin strapnya juga dikasih 2 pasang, mantep nggak tuh? Garansi sih tertulisnya Itel ini 12 bulan, 1 tahun ya di Indonesia. Menurut saya ini cukup worth it lah untuk di harga smartwatch 400 ribuan dengan desain keren, tapi ya ukurannya ini lumayan besar aja sih di lengan saya yang kecil. Ini cukup besar dan tebal. Menurut saya untuk di harga 400 ribuan, layar AMOLED, built-in GPS, ini selain ini saya susah ya untuk merekomendasikannya lagi nih. Mungkin buat teman-teman yang ada rekomendasi lain selain dari Itel, bisa tulis di kolom komentar.